Shalom saudara-saudara. Kali ini adalah pelajaran ke-9. Saya mengambil topik bersaat teduh. Untuk mempunyai hubungan yang baik dengan seseorang, kita harus ada komunikasi, berbincang-bincang, saling bertukar pikiran, di mana ada saat kita berbicara, lawan bicara kita mendengarkan, lalu ada saatnya juga kita diam mendengarkan masukan dari lawan bicara. Demikian juga hubungan kita dengan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami perlu mengenal Engkau lebih dalam lagi. Hanya satu caranya, yaitu berkomunikasi. Komunikasi yang paling penting adalah pada saat kami bersaat teduh. Tuhan, berikan penjelasan tentang saat teduh ini melalui pelajaran kali ini. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, yang pertama yang akan kita bahas adalah Allah ingin menghabiskan waktu dengan Anda, dengan saya, dengan kita semua. Keinginan Allah terdalam adalah kita mengenal Dia dan memiliki persekutuan dengan Dia. Kita bisa berdoa setiap saat, setiap hari, dan di setiap tempat. Tidak terbatas. Tuhan ada di mana-mana dan ingin terlibat dalam setiap bagian dari kehidupan kita. Mengembangkan hubungan dengan seseorang membutuhkan kontak yang konsisten dengan orang itu. Dengan cara yang sama, jika Anda ingin memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, Anda dan saya perlu menyisihkan waktu khusus setiap hari untuk Tuhan. Nah, pemisahan waktu khusus berarti membuat Tuhan menjadi spesial dalam kehidupan kita. Yeremia 29 ayat 13 mengatakan, "Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati." Dan Markus 1 ayat 35 mengatakan, "Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana." Coba kita pikirkan, apakah kita ada waktu yang khusus yang kita sediakan untuk berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi. Yang kedua, Allah mendengar setiap doa kita. Doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan dengan cara yang sama. Seperti kita berbincang-bincang dengan seseorang. Ada serius, ada santai, ada timbal balik komunikasi. Sama seperti kita berkomunikasi dengan orang tua kita, dengan teman dekat kita, pada saat kita mencurahkan isi hati kita. Jadi doa adalah komunikasi dengan Tuhan, dimanapun, kapanpun. Doa harus bersikap sebagaimana percakapan yang alami dengan Allah. Ketika Anda dan saya berdoa, harus jujur dan tulus. Kita tidak perlu berdoa dengan sempurna, dengan kata-kata yang dirangkai begitu indah, karena Tuhan melihat hati, bukan melihat kata-kata. Ingat hal ini, Yesus mengajarkan murid-muridnya bagaimana berdoa, termasuk kita, Anda dan saya. Mazmur 135 ayat 3 mengatakan, "Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah." Filipi 4 ayat 6-7 mengatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus." Doa yang efektif meliputi yang pertama, memiliki iman. Yakobus 1 ayat 6 mengatakan, "Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang." Yang kedua, mengakui dosa-dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, "Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa." Yang ketiga, meminta sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Jadi seringkali kita meminta sesuai dengan kehendak kita,
yang belum tentu Tuhan setujui, karena kehendak kita seringkali untuk memenuhi hawa nafsu kita. 1 Yohanes 5 ayat 14 mengatakan, jika kita meminta sesuatu sesuai dengan kehendaknya, Ia mengabulkan doa kita. Yang keempat, meminta dalam nama Yesus. Yohanes 14 ayat 13 mengatakan, apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, dalam namaku maksudnya tidak hanya sekedar menyebut dalam nama Yesus, tetapi dalam namaku maksudnya kita ada hubungan yang baik dengan Tuhan sehingga kita berani mempergunakan nama Yesus untuk permintaan tersebut. Pada saat kita ada hubungan baik dengan Tuhan, apa yang ada dalam hati Tuhan terkonek dengan apa yang ada dalam hati kita. Hati kita menyesuaikan diri dengan keinginan Tuhan. Otomatis apa yang kita minta dikabulkan. Yang kelima, berdoa dengan ketekunan. Seperti Lukas 18 ayat 1 mengatakan, mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Penjelasan ketiga tentang bersaat teduh adalah Allah ingin berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Allah berbicara kepada kita melalui Roh Kudus dan dalam berbagai cara. Namun setiap kebenaran-kebenaran tentang Tuhan dan dunia ada di bawah otoritas Allah. Jadi Allah yang memutuskan akhirnya. Karena Alkitab adalah kalimat Allah. Alkitab dianggap sebagai teks yang paling dapat diandalkan dari segala penulisan yang pernah ada. Alkitab telah diterjemahkan ke dalam bahasa lebih dari buku-buku yang ada di dunia ini. Dan selama 2000 tahun, banyak orang yang telah diubah hidupnya oleh perkataan dalam Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan untuk kita. Dia mengatakan secara sempurna apa yang Dia ingin katakan melalui orang-orang yang tidak sempurna, kepada orang-orang yang tidak sempurna juga. Dia berkata kepada kita melalui firman-Nya hari ini, saudara. Ada seorang profesor yang setiap kali mengajar, dia membawa Alkitab ke dalam kelasnya. Suatu hari ada seorang mahasiswanya bertanya, Profesor, Anda seorang Kristen? Dan profesor ini menjawab, bukan, saya bukan Kristen. Kenapa profesor membawa Alkitab? Jawabannya adalah, karena buku ini, buku sejarah yang paling jujur, yang paling tepat, penuh dengan pengetahuan dan kebijaksanaan. Jawaban profesor yang bukan Kristen, yang bukan percaya Yesus Kristus, seperti itu. Bagaimana dengan kita? Lukas 10 ayat 38-42, ini tentang Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi Tuhan Yesus malah menegur Marta yang sibuk di dapur melayani, mempersiapkan segala sesuatu, makanan dan lain sebagainya. Sedangkan Maria yang duduk di kaki Yesus, yang membuat Marta kesal, malah itulah yang Yesus inginkan. Mendengarkan dengan seksama. Itu satu bukti bahwa Yesus senang berkomunikasi dengan para pengikutnya. Yang bagian terakhir tentang bersaat teduh, yaitu bagaimana memulai kehidupan ibadah. Yang pertama, siapkan diri untuk Tuhan. Putuskan waktu yang rutin di mana Anda dan saya secara konsisten bertemu dengan Allah.
Istilah bertemu dengan Allah ini secara roh, secara pribadi. Bukan kita melihat Allah datang, duduk bersama kita dan ngobrol. Pilih tempat di mana Anda dapat bertemu dengan Tuhan tanpa terganggu. Mengumpulkan barang-barang yang Anda mungkin saat itu perlu. Misalkan seperti pensil, Alkitab, jurnal, musik, kalender, dan lainnya. Yang kedua, menyembah Tuhan. Nyanyikanlah lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan untuk sesuatu yang baik terjadi dalam hidup kita. Boleh baca Mazmur 100 dan Roma 12 ayat 1 dan 2. Yang ketiga, membaca Alkitab. Pilih satu buku dalam Alkitab untuk dipelajari. Jika Anda belum pernah membaca Alkitab, mulailah dengan satu kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Pilih salah satu itu. Saya menganjurkan untuk membaca kitab Yohanes dulu. Renungkan agar apa yang Anda baca berlaku untuk hidup Anda dan taat kepada segala sesuatu yang Yesus katakan untuk Anda lakukan. Yang keempat, doa. Berikan kekhawatiran Anda dan kekhawatiran orang lain kepada Allah melalui doa. Doakan orang lain dan hal-hal penting lainnya terlebih dulu sebelum kita mendoakan kepentingan pribadi kita. Kita harus mengutamakan orang lain, baru kita mendoakan diri kita. Yang kelima, nantikanlah Tuhan. Yang dimaksud dengan nantikanlah Tuhan ialah dengarkan nasihatnya, dorongannya, serta pengajarannya. Tuliskan dalam buku jurnal kita, dalam buku jurnal Anda dan saya, perkataan apa yang Tuhan sampaikan kepada Anda dan saya. Apa yang kita dengar, apa yang kita dapatkan pada saat bersaat teduh. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Jadikanlah ini sebagai rutinitas Anda, harian. Keputusan untuk bertemu dengan Tuhan harus berasal dari hati Anda. Bukan karena tugas, tetapi ada keinginan dari dalam hati kita sendiri. Menghabiskan waktu bersama Tuhan setiap hari membuat Anda bertumbuh setiap hari dalam kasih dan ketaatan kepadanya. Puji Tuhan. Semoga diskusi hari ini berfaedah dan memperbesar pengetahuan kita tentang hubungan dengan Tuhan, juga mendewasakan iman kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk diskusi hari ini tentang bersaat teduh. Tuhan, timbulkan keinginan dalam hati kami untuk lebih dekat dan lebih dekat kepadamu. Biarlah kami boleh bersaat teduh dengan rutin. Ada waktu khusus untukmu. Terima kasih Yesus. Amin.